Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi bersama saya Asma Randani di Ruang Tengah. Ngobrol ringan, netral, dan bermakna bersama Teropong Media. Temans, pinjaman online, judi online, serta game online yang begitu seksi dibahas di masyarakat kita saat ini, dan juga menjadi concern pemerintah bagaimana cara menanggulanginya agar masyarakat tidak begitu antusias dan terjerat ke dalam hal-hal yang begitu mematikan. Mengapa orang tertarik dengan judi online, game online, dan juga pinjaman online? Salah satu alasan utamanya orang tertarik pada hal-hal tersebut adalah sensasi dan kepuasan instan yang diberikan. Ketika seseorang memasang taruhan di situs-situs tersebut, hasilnya bisa dilihat dalam hitungan menit bahkan detik. Selain faktor tadi, faktor ekonomi, lingkungan, kesempatan, serta faktor kurangnya kesadaran individu merupakan faktor yang menjembatani masyarakat mengikuti hal-hal seperti itu. Saat ini kita sudah kedatangan pengawas senior Deputi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2 Kantor OJK Provinsi Jawa Barat, Ibu Intan Indra Kumala. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak Dani. Mbak Dani, ya benar. Bagaimana Ibu perjalanan ke sini? Lumayan macet? Alhamdulillah, biasanya kalau Bandung nggak macet itu bukan Bandung kayaknya. Betul. Ibu, sebelum saya menanya lebih jauh tentang ini, boleh Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Ini biasanya teman ya? Teman sih. Ya. Selamat siang teman-teman semua. Saya dengan Intan Indra Kumala dari Otoritas Jasa Keuangan. Kebetulan saya di kantor OJK Provinsi Jawa Barat. Ya. Saat ini memang saya lebih banyak berkecimpungnya di perbankan, di pengawasan perbankan. Ya, di pengawasan perbankan sih kita sekarang lebih banyaknya ya. Terima kasih banyak Ibu waktunya sudah menyempatkan diri untuk bisa hadir, memberikan edukasi kepada masyarakat luas di sana tentang bahaya dan tentang menyeramkannya gitu ya Bu ya, kalau sudah terjerembab ke dalam hal-hal seperti itu. Oke Ibu, sebelum kita lanjut nih membicarakan tentang hal-hal yang tadi, jadi kita tuh Bu sering melihat di berita-berita atau hal-hal yang berkaitan dengan pinjol, perbankan, leasing, itu tidak jarang ada pembahasan mengenai orang menyentil tentang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, mungkin di sini banyak orang juga yang mungkin belum paham Bu, OJK itu apa sih Bu sebenarnya? Mungkin yang masih awam, Ibu boleh kita dijelaskan ke kita sedikit gini, OJK itu apa sih Bu gitu? Iya Mbak Dani, ini memang kan sepertinya teman-teman kalau semua ya sudah cukup familiar lah dengan nama perbankan, leasing, itu kan kayaknya sudah familiar lah buat teman-teman semua ya. Tapi memang dari OJK kita sendiri, kita ada diamanatkan dari undang-undang, terutama di Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011. Ini OJK itu dibentuk memang untuk fungsinya ya Mbak ya, untuk mengatur, mengawasi dan juga melindungi masyarakat dan juga konsumen, terutama kita mengatur dan mengawasi. Selain itu juga ada juga ini Pak, menyelidiki dan juga menyelidiki di sektor-sektor jasa keuangan. Oh, jadi tugasnya tadi apa? Mengatur, mengawasi dan melindungi serta menyelidiki gitu Ibu ya? Oke. Ya. Nah Ibu, kemudian tadi Ibu bahas tentang mengatur, mengawasi, dan melindungi. OJK itu fungsinya seperti itu. Nah sebenarnya siapa sih Bu yang OJK atur, awasi, dan lindungi itu? Iya Mbak, tadi sesuai dengan tadi amanat undang-undang ya, memang OJK itu kita mengawasi lembaga jasa keuangan yang ada di Indonesia ya, terutama tadi bisa di sektor perbankan. Perbankan itu ada bank umum dan juga ada BPR. Selain itu memang OJK juga mengawasi pasar modal. Pasar modal itu juga dilakukan pengawasannya oleh OJK. Oh, pasar modal juga oleh OJK ya, tidak hanya perbankan itu saja ya Bu? Betul. Jadi kalau misalnya kita flashback lagi nih Mbak ya, kalau OJK itu sebetulnya didirikan tahun 2011 Mbak. Tadi kan amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011. Nah ini tuh merupakan peleburan dari dua lembaga atau regulator yang sudah ada existing sebelumnya. Oh, sebenarnya OJK itu peleburan dari dua lembaga? Betul. Dulu mungkin kita lebih familiar ya, kalau Bank Indonesia kan semua udah hafal lah ya. Betul. Tempat nukerin duit baru Bu. Betul. Identiknya kalau Bank Indonesia dengan uang baru ya. Jadi memang dulu fungsi pengawasan perbankan itu adanya di Bank Indonesia. Nah, selain itu untuk fungsi pengawasan yang tadi saya sebutkan tadi, pasar modal dan lembaga jasa keuangan lainnya itu adanya di Bapepam LK.
Nah, jadi dengan amanat Undang-Undang yang nomor 21 itu akhirnya BI dan Bapak PAM-LK itu melebur menjadi satu dan sekarang jadi dikenal dengan nama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Gitu. Bu, tapi kan tadi selain dari perbankan, pasar modal yang tadi saya bahas di awal sebagai pembukaan tuh Bu, kalau si pinjol ini diawasi oleh OJK juga nggak sih Bu? Nah iya Mbak, tadi kan di Bapak PAM-LK itu kan ada juga lembaga jasa keuangan lainnya. Nah ini fintech itu bagian dari fintech itu bagian dari yang diawasi oleh OJK juga. Betul. Tapi kenapa sih Bu saat ini banyak sekali aktivitas pinjol yang merugikan? Kalau menurut saya justru menjerumuskan dan mematikan Bu bagi masyarakat gitu. Padahal kan itu diawasi oleh OJK Bu. Betul ya, sebenarnya emang stigmanya kalau dengar pinjol itu kan kayaknya negatif ya, horor gitu kan ya. Padahal sebetulnya nggak gitu juga ya Mbak ya, kan ini dengan kemajuan teknologi juga ya. Kita juga mengakomodir inovasi-inovasi yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan. Nah salah satunya itu adalah fintech. Sebetulnya fintech itu banyak sih sebetulnya Mbak ya manfaatnya ya. Kalau kita kembalikan lagi ke hitohnya, fintech itu banyak sebetulnya manfaatnya. Hanya memang dari kita itu fintech itu kan ada sekarang tuh ada banyaknya fintech yang ilegal ya Mbak ya. Sebetulnya yang diawasi oleh OJK itu adalah fintech yang sudah terdaftar dan mendapatkan izin dari OJK. Sudah ada berapa tuh kurang lebih Bu fintech yang terdaftar dan diawasi OJK? Yang diawasi OJK terakhir ya posisi bulan Juli itu ada 98 Mbak. 98 yang sebenarnya kita itu aman sebenarnya Bu ya, kalau kita pinjaman online ke sana. Betul, karena kan diawasi oleh kita juga ya Mbak. Tapi memang ini sebagai salah satu fungsi dari pengawasan OJK juga ya Mbak ya. Kalau dulu kan awal-awal pandemi itu kan mulai menjamurnya fintech ya. Iya, jadi kalau orang itu ya. Dari mulai pandemi itu sudah mulai banyak fintech. Di tahun 2019 kalau nggak salah itu Mbak itu sampai jumlah fintech itu mencapai 164. Tapi memang perkembangannya karena kita melihat namanya sebagai salah satu fungsi dari OJK sendiri ya Mbak ya. Kita melakukan pengawasan, ini ternyata kegiatan operasional dari fintech ini ada beberapa yang tidak sesuai ketentuan. Jadi akhirnya izin usaha dari fintech itu kita cabut jadinya. Jadi sekarang total di Juli itu tinggal 98 perusahaan fintech lagi gitu Mbak. Jadi luar biasa ya PR dari OJK ini ya Bu ya. Lumayan sih Mbak. Jadi ini butuh effort banget Mbak. Iya memang tadi kan saya sempat sampaikan juga bahwa di fintech ilegal itu malah jumlahnya jauh lebih banyak daripada fintech yang sudah terdaftar di OJK. Ini sampai 10.000 lebih ya untuk fintech yang ilegal yang tidak terdaftar di OJK ya Bu ya. Oke Ibu, ke pertanyaan selanjutnya nih Bu, jadi kan fenomena pinjaman online atau pinjol, judol ya Bu ya, judi online itu kan sangat marak sekali dan menjadi topik yang sangat hangat menurut saya saat ini. Tapi karena kebutuhan pokok yang semakin meningkat Bu, harga bahan pokok melonjak naik, pengangguran juga semakin bertambah, sepertinya kasus terjerat pinjol juga kayak ikut meningkat ya Bu ya. Apa tanggapan Ibu atau OJK lah atas hal ini tuh seperti apa Bu? Ya Mbak, memang ini sekarang kan lagi banget ya untuk apa namanya judi online, pinjol. Ini juga memang dari kami dari OJK jadi concern juga sih, bukan hanya di kantor pusat tapi OJK yang seluruh di daerah juga jadi perhatian buat kita ya. Memang apa namanya fenomena judi online atau pinjaman online ini kan memang ada pemicunya ya Mbak ya, ada pemicunya terutama memang dari kebutuhan dari masyarakat ya yang cukup tinggi dan juga akses dari kemudahan untuk memperoleh pinjaman itu kan memang cukup terbatas ya, kayak upload KTP gitu doang kayak cair ya Bu ya. Gampang banget ya Mbak sekarang untuk untuk mendapatkan pinjaman cukup dengan KTP aja, dengan swafoto ya, dengan swafoto dan juga dengan nomor rekening itu sudah bisa sudah bisa cair. Jadi memang kalau kita kembalikan lagi nih Mbak ya, kalau tujuan mulianya lah istilahnya untuk fintech ini kan sebetulnya untuk mempermudah akses ya untuk untuk masyarakat untuk bisa mendapatkan pendanaan yang lebih cepat gitu ya Mbak. Lebih cepat, lalu kemudian kita lagi dimanapun, lagi kapanpun aja bisa ngajuin ya Bu ya. Itu 24 jam ya, 24 jam bisa ini, terus gak ada jaminan ya Bu ya? Gak ada Mbak. Jadi bener cuma foto KTP mungkin sama selfie atau gimana, saya juga kurang paham itu, tapi memang semudah itu ya Bu? Betul, karena ini memang salah satu fintech ya, keunggulan dari fintech itu ya, kemudahan itu nggak ada jaminan, tapi memang ini kan resikonya cukup tinggi ya Mbak. Makanya ada kompensasi dari kenapa suku bunga dari fintech itu menjadi lebih tinggi. Itu salah satunya tidak ada jaminan. Betul. Menarik ya Bu ya, jadinya kurangnya tingkat literasi orang juga semakin sebagai pemicu juga ya Bu. Jadi orang kurang teredukasi tentang pinjaman online, bahwa ternyata dari 8.000 sampai 10.000
pinjaman online itu ternyata yang sudah terverifikasi lah kasarnya oleh OJK itu cuma berapa tadi 98 ya Bu ya. 98. Jadi memang kurang literasi sebagai pemicu juga ya Bu ya. Betul, masyarakat. Tadi lalu kemudian tadi juga disebutkan bahwa pinjol itu tidak ada agunan Bu atau jaminan yang menyebabkan bunganya lebih tinggi ya Bu ya. Betul. Nah, kira-kira tuh bunga yang diatur oleh OJK sendiri itu berapa Bu? Ada plafonnya gitu? Ada sih Mbak, dari kita juga dari regulasi ya sudah mengatur juga ya batas maksimal untuk manfaat ekonomi atau disebutnya dengan suku bunganya ya. Ini ada juga kita sudah mengeluarkan POJK nomor 10 di tahun 2022 dan juga ada turunannya nih Mbak di SEOJK nomor 19 di tahun 2023. Ini sudah diatur juga Mbak untuk suku bunga pinjaman untuk pinjaman online diberikan maksimal 0,1% untuk kredit yang produktif Mbak. Oke. Itu per hari tapi ya Mbak ya. Oh, per hari ya? Per hari, dan untuk kredit yang konsumtif itu di 0,3% per hari. Itu yang konsumtif, 0,3%. Itu per hari. Per hari. Kalau nggak begitu besar ya kalau menurut saya Bu ya. Kalau harian sih nggak, katanya kan kecil ya Mbak, tapi kan kalau harian kita kali per bulan itu Betul. hampir 0,1 berarti kali 30 bisa 3% per bulan ya Mbak ya. 0,1 kali 30 ya 3%. 3% untuk konsumtif bisa lebih tinggi lagi, jadi tadi 0,3 dikali 30 bisa 9% per bulan. Karena ini memang nature-nya untuk pinjaman fintech itu jangka waktunya Mbak yang pendek Dan juga tadi nggak ada jaminan itu tadi ya Bu. Jaminan. Jadi untuk mengcover resiko betul, mengcover resiko itu dari ke bunga ya jatuhnya. Betul, setuju. Ibu, selain pinjaman online, mungkin OJK juga concern juga ke judi online, game online tuh Bu, kayak gitu. Itu menurut saya game online, kemudian judi online merupakan salah satu pemicu juga ya Bu ya. Orang mereka mengajukan pinjaman online, jadi kayak mata rantai gitu Bu, betul nggak sih Bu? Kayak lingkaran setan. Iya, kayak lingkaran setan di sana gitu kan. Game online, kemudian judi online yang berakhir ke pinjaman online, jadi gali lubang tutup lubang Bu gitu. Jadi mengapa sih Bu hal tersebut tuh dapat terjadi sebenarnya? Ya ini kalau kita lihat dari kebiasaan lah ya masyarakat kita. Kalau kita kembalikan ke diri kita sendiri juga ya, kita kan lebih suka nih main games ya, bukan hanya kalangan yang muda aja lah, bukan anak-anak. Kayak healing Bu main game tuh gitu. Betul. Kita butuh entertain ya, butuh hiburan juga anak-anak. Jadi dari adanya kebiasaan dari masyarakat itu, ini dimanfaatkan lah ya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mendesain suatu aplikasi yang mirip dengan games online lah. Dengan games online sebetulnya dia berbalut lah istilahnya, jadinya sebetulnya judi online. Jadi sebenarnya game online dan judi online itu hanya penamaan dan sebenarnya sama ya Bu ya? Betul. Oke. Hampir mirip lah karena desainnya memang seperti itu ya. Kalau untuk judi online kan meskipun saya belum pernah loh Mbak ya ikut coba judi online ya. Belum pernah, tapi memang kurang lebih begitu ya. Kalau baca-baca di ini ya, baca testimoni juga dari teman-teman juga itu bukan teman-teman, maksudnya masyarakat ya. Itu juga untuk judi online itu kan didesainnya memang ada kayak depositnya gitu ya Mbak ya. Ada deposit yang harus disimpan di dalam permainan judi online tersebut. Nah, inilah gali lubang tutup lubang tadi, butuh untuk deposit, butuh untuk top up. Jadi akhirnya cara apa sih yang paling efektif, yang paling mudah untuk dapat uang? Kayaknya kalau minta ke orang tua mungkin nggak akan dikasih ya. Pinjaman online tadi ya Bu. Cari cara aman cari paling cepet lah, cepet pakai pinjaman online. Karena Bu, setahu saya nih ya, teman juga mungkin di luar sana hati-hati nih game online ini, karena di awal kita pasti dimenangin terus sama sistemnya nggak Bu? Itu memang didesain ya, algoritmanya udah didesain seperti itu, jadi ada terpacu adrenalin mungkin ya, wah bisa menang nih, mungkin kemudian hari bisa pede gitu ya Bu ya. Mungkin hari ini dia deposit 1.000, dia dapat 2.000, besok deposit lagi lah 2.000 gitu kan. Itu cara depositnya itu kan mereka cari yang gampang tuh dengan pinjaman online. Padahal ternyata itu algoritmanya yang dibikin sama sistemnya itu memang begitu ya Bu ya, menangin dulu. Bahaya begitu lingkaran itu yang harus sebetulnya ya. PR besar ya bagi OJK ya Bu ya. Untuk seluruh ya, mungkin pemerintah juga harus melibatkan seluruh lapisan dari instansi terkait juga, itu memang harus kayaknya kerja keras ya. Betul, kerja keras bersama ya Bu, tidak hanya OJK ya Bu ya untuk menanggulangi hal ini. Menarik sekali Bu, jadi alurnya memang seperti itu ya Bu ya. Kata Ibu tadi lingkaran setan katanya teman, jadi hati-hati nih kalau sama 3 titik itu, kalau udah kita kena apalagi udah kecanduan ya Bu ya. Nah itu susah yang susah diredam itu kan kalau udah kecanduan ya. Betul. Bu, ketertarikan judol dan pinjol ilegal ini ketika masyarakat terjerat dengan judol dan pinjol ilegal, misalkan mereka sudah tertarik nih, tapi mereka tuh bisa mengadu nggak sih Bu ke OJK untuk pengaduan, ada nggak sih hal begitu?
Tentu ya Mbak, kita bagus sekali pertanyaannya. Memang kita dari OJK selalu support ya, apalagi tadi kan salah satu fungsi dari OJK sendiri untuk melindungi masyarakat dan konsumen ya. Nah ini kita juga telah menyediakan berbagai media ya untuk untuk masyarakat ataupun konsumen untuk melakukan pengaduan kepada OJK. Itu kita ada beberapa media sih. Ada bisa melalui WhatsApp di 081 157 157 157. 081 angka cantik lah itu, angka cantik ya. 157 betul. Bisa tuh ke sana. Lalu bisa, itu juga sebenarnya bisa kita gunakan ya untuk tadi media WhatsApp itu untuk mengecek apakah entitas itu pinjol itu terdaftar atau tidak di OJK. Itu kita bisa ngecek ya Bu, akses di situ. Kita ketik nama nama pinjolnya, nanti akan muncul reply balasan itu terdaftar atau tidak di OJK. Selain itu tadi memang dari kita OJK tidak hanya sendiri ya Mbak ya, tadi kan kita memang bekerja sama juga berkolaborasi dengan disebutnya Satgas Pasti Mbak. Satgas Pasti betul. Ini sebetulnya merupakan amanat juga dari Undang-Undang P2SK ya. P2SK itu mengamanatkan untuk pembentukan Satgas Pasti. Ini ada terdiri banyak nih Mbak, selain dari OJK, ada Bank Indonesia, ada juga PPATK, ada juga Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian, Kejaksaan. Ini sebuah berkolaborasi Mbak, ya, untuk menanggulangi judi online. Jadi PR bareng-bareng ya Bu? PR bareng-bareng. Berarti Bu, banyaknya permasalahan pinjol itu disebabkan oleh pinjol ilegal yang memang tidak berizin ya Bu. Sebenarnya saya bisa tangkap dari pembahasan Ibu yang tadi. Sebenarnya yang ramai di masyarakat itu, kenapa masyarakat sampai kecanduan atau bahkan mungkin Ibu setahu saya tuh, sampai saya juga pernah Bu nerima WhatsApp, misalnya WhatsApp itu ngeri ya Bu. Maksudnya kita jadi tahu ring satu kita atau misalkan yang terdaftar di kontak itu kita tuh mereka minjem di sana gitu kan. Jadi kan itu kayak bahaya gitu kan Bu, karena kayak identitas itu kebongkar gitu Bu. Nah itu mungkin kalau menurut saya itu salah satu hal yang dilakukan sama pinjol ilegal ya Bu ya, atau tidak berizin dari OJK tadi. Nah Bu, kiat-kiatnya agar masyarakat terhindar dari pinjol yang tidak berizin itu seperti apa Bu? Dan yang selain tadi dia nge-WhatsApp itu dia ilegal atau enggak, atau yang lainnya ada sih nggak sih Bu? Biar masyarakat tuh teredukasi bahwa bahaya pinjol ilegal dan mereka tahu gitu kiat-kiatnya agar terhindar gitu Bu. Ya Mbak Dani, ini ada rumus simpelnya lah ya. Ada rumus simpelnya itu dikenal dengan 3L. 3K, mohon maaf. 3K, 2L dan camilan. 3K, 2L dan camilan. Oke, 3K itu apa sih Bu? 3K itu kebutuhan, kemampuan dan juga keamanan ya, kebutuhan, kemampuan, keamanan. Jadi reminder juga sih sebetulnya ke kitanya ya, kalau kita mau melakukan pinjaman itu harus mengukur diri dulu ini kebutuhan atau keinginan. Beda ya Bu ya? Betul. Kalau keinginan kayaknya semua bisa kita kita ukur lagi kebutuhan kita seperti apa dan kemampuan kita terutama ya, untuk kemampuan kita untuk memenuhi kewajiban kita setelah mendapatkan pinjaman itu sebetulnya kita ukur berapa gitu. Betul, setuju. Jadi jangan sampai kita di tengah-tengah terseok-seok ya Bu, pusing bayarnya. Kalau ngikutin keinginan kan kayaknya nggak ada habisnya ya. Keamanannya gimana Bu maksudnya? Keamanannya yaitu kita jaga juga ya identitas kita ya, jangan sampai bisa diakses oleh sembarang orang juga ya. Jadi 3K itu kebutuhan, kemampuan, serta keamanan. Bagaimana kita bisa mengukur diri ya Bu, yang kebutuhan ya Bu ya. Ini kita butuh primer atau sekunder atau pengen gitu ya Bu. Kalau pengen semua juga pengen. Lalu ada kemampuan, kita harus mengukur diri juga teman. Sejauh mana kita mampu untuk nantinya bayar cicilannya ya Bu ya. Jadi jangan sampai kita nanti ketika sudah mulai kedatang bunganya, cicilannya kita mulai pusing gitu. Lalu keamanan juga itu harus dijaga ya Bu ya. Keamanan data pribadi dan sebagainya. Lalu 2L Bu, gimana sih Bu 2L? 2L itu legal dan logis ya. Ya, legal dan logis. Jadi tadi seperti sudah kita bahas dari awal ya. Jadi kalau kita mau melakukan meminjam ke pinjol, kita harus pastikan dulu bahwa perusahaan itu terdaftar di OJK. Dan juga selain pinjaman, kita juga banyak ya tawaran-tawaran investasi juga ya. Jadi ini logis nggak, imbal hasil yang diberikan itu logis atau enggak. Kalau enggak ya itu lebih baik janganlah. Ya.
Legal, 2L itu legal dan logis. Jadi teman-teman kalau mau ngecek kelegalan atau enggak, teman-teman bisa WhatsApp langsung nanti ke call centernya mungkin ya, ke OJK 081 157 157 157. Nanti teman-teman bisa nulisin tuh vintage-nya apa, nanti dibalas reply apakah ini sudah legal atau belum sama itu ya Bu. Kayak gitu ya Bu. Terdaftar atau belum? Sudah terdaftar atau belum? Semudah itu ya Bu ya sebenarnya. Oke. Yang terakhir Ibu, camilan. Camilan itu kayak snack gitu jadinya ya. Camilan itu sebenarnya di perusahaan fintech itu ada 3 akses yang bisa diakses oleh perusahaan fintech. Jadi kalau lebih dari itu bisa diindikasikan perusahaan fintechnya ilegal ya. Jadi camilan itu CA-nya kamera, Mbak. Kamera, oke. Memperbolehkan perusahaan fintech untuk mengakses kamera. Mi-nya apa, Bu? Mi-nya itu mikrofon, Mbak. Mikrofon. Lucu banget ya OJK. Dan LAN-nya itu location. Oke, jadi camilan itu kamera, mikrofon, dan location gitu ya. Jadi kalau sampai ada penagihan ke seluruh kontak yang ada di HP, kita itu harus indikasi pinjol yang tak berizin. Tadi saya cerita itu ya. Ya tiba-tiba Bu, saya lagi anteng malam-malam tiba-tiba ada WhatsApp nomor yang gak dikenal, dia bilang bahwa saudara ini melakukan pinjaman gitu. Masya Allah kan, saya juga kaget kok bisa nomor saya kedetek sama mereka gitu kan. Emang sehebat itu ya Bu ya. Mereka tuh kayak IT sekarang luar biasa. Jadi itu tadi camilan, kamera, mikrofon dan location gitu ya Bu. Luar biasa ini dari OJK, bagaimana gampang banget kiat-kiat agar masyarakat terhindar dari pinjol ilegal ya Bu ya, yang tidak terdaftar gitu. Lalu Bu, pengen nih teman dapat himbauan dari Ibu selaku dari OJK gitu Bu, untuk masyarakat terkait produk atau jasa keuangan dari OJK gitu. Himbauan ya itu tadi Mbak, kembali lagi ya Mbak ya, apabila masyarakat atau konsumen membutuhkan pinjaman, dicek lagi tadi ya Mbak ya. Betul. Legalitas dari perusahaan fintech itu sudah terdaftar atau belum di OJK, dan juga tadi mengukur kebutuhan dan kemampuan dari kita sendiri harus sesuai dengan kemampuannya. Mungkin itu sih Mbak. Jangan sampai plafonnya sekian tapi butuhnya nggak sekian, sudahlah abisin aja limitnya gitu kan, padahal butuhnya cuma sekian gitu kan. Jangan sampai kayak gitu ya Bu, harus mengukur diri gitu. Jadi benar kata Ibu tadi, yang pertama ketika teman ingin yang namanya kebutuhan siapa yang tahu ya Bu ya, terdesak gitu, tapi pinjaman online-nya harus dipastikan dulu mereka sudah terdaftar di OJK. Dan yang kedua kata Ibu tadi, sesuaikan pinjamannya sesuai kebutuhan dan kemampuan ya Bu ya. Serta mungkin harus lunasi tepat waktu ya Bu ya. Hati-hati jangan sampai sayang bunganya 0,3% per hari gitu kan. Ada denda lagi nanti jadi memberatkan juga kan buat kita ya. Betul. Oke Bu, pertanyaan terakhir mungkin dari kami, bagaimana Bu caranya ketika masyarakat yang sudah terlanjur Bu memiliki permasalahan dengan lembaga jasa keuangan, dia udah terjerumus, dia pengen beres, dia pengen selesai, dia bingung mau ngadu ke siapa, mungkin bisa nggak sih Bu mereka curhat ke OJK atau melakukan pengaduan gitu Bu, kalau masyarakat yang udah terlanjur masuk ke dunia ini gitu, dunia pinjaman online ini Bu? Iya Mbak, boleh banget Mbak, kita memang terbuka ya, kantor kita juga selalu open lah kalau misalnya ada pengaduan dari masyarakat. Tadi berbagai media yang sudah kita sediakan juga, tadi bisa melalui media WhatsApp, bisa juga mau datang langsung ke kantor kita di Bandung juga boleh Mbak. Di seluruh Indonesia kita kan ada jaringan kantor OJK juga, mangga silahkan kalau mau mengadu ke OJK. Kita open sih. Sangat open ya, silahkan saja bagi masyarakat yang memang sudah terlanjur mengalami masalah ya Bu ya tentang pinjaman online ini gitu, ingin mengadu atau ingin cerita atau ingin menanyakan solusinya seperti apa gitu, dari OJK bisa langsung datang ke kantor OJK yang di Jawa Barat, di Bandung juga ada ya Bu ya, setiap daerah juga ada, atau mungkin bisa ke layanan OJK tadi. Saya udah langsung hafal nih Bu nomornya, 081 157 157 157. Insya Allah langsung dibalas ya Bu itu. Insya Allah. Ibu terima kasih banyak, ini luar biasa sekali beberapa pertanyaan yang sudah kita ajukan mengenai yang menurut saya ini isunya luar biasa ya Bu, sekarang lagi happening banget tentang bagaimana si mata rantai tadi, yang mata setan itu, lingkar setan itu kan, dari mulai orang yang kecanduan game online, lalu kemudian mereka mengarah ke judi online, dan akhirnya mereka untuk cari deposit itu mereka melakukan pinjaman online, yang akhirnya mereka kelimpungan untuk bayar bunga yang luar biasa gitu kan ya Bu ya. Mudah-mudahan edukasi dari Ibu Intan tadi bisa menambah wawasan kita tentang bagaimana kita mengedukasi diri tentang bahayanya melakukan pinjaman online yang tidak terverified atau tidak terlegalkan oleh OJK gitu. Terima kasih banyak Ibu Intan, mudah-mudahan mudah-mudahan bermanfaat ya buat sangat bermanfaat. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya.
Dan juga mudah-mudahan informasi-informasi yang disampaikan oleh Ibu Intan kali ini bisa menjadi wawasan lagi tentang kita, bagaimana kita teredukasi atas bahayanya pinjaman online tersebut. Saya Asmarandani dan juga Ibu Intan pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.